Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mita Gustiana dengan NIM 214050016 akan menafsirkan ayat 6 yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103. Di sini saya akan membacakan tafsir menurut Datut Tafsir min Fadlil Qadir Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Syekh. Sebelumnya saya akan membacakan surat Al-Taubah ayat 60 sampai ayat 60 dan 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Baiklah, itulah pembacaan Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakan hatinya, mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Untuk tafsiran Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang pertama, innamas shadaqatu lil fuqara'i. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir. Ketika orang-orang munafik mencela Rasulullah dalam pembagian zakat atau sedekah, Allah kemudian menjelaskan kepada mereka orang-orang yang berhak mendapatkannya untuk mencegah tuduhan mereka dan menghentikan perbuatan buruk mereka. Zaid bin Hais berkata, seseorang mendatangi Rasulullah seraya berkata, berilah aku sebagian harta zakat. Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah tidak rela menjadikan ketetapan seorang nabi atau selainnya dalam hal zakat sampai Allah sendiri yang menetapkannya. Dan Allah telah membaginya untuk 8 golongan. Jika kamu termasuk satu dari golongan-golongan tersebut, maka aku akan memberimu. Selanjutnya, lil fuqara'i wal masakin, untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki apapun. Dalam sebuah hadis disebutkan, para sahabat bertanya, siapakah orang yang disebut sebagai orang miskin, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, dia adalah orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya, namun tidak menunjukkan kemiskinannya sehingga orang lain dapat
bersedekah untuknya dan ia tidak meminta-minta. Selanjutnya wal 'amilina 'alaiha, pengurus-pengurus zakat. Mereka adalah para petugas yang dikirim oleh penguasa untuk mengumpulkan zakat. Mereka adalah para petugas yang dikirim oleh penguasa untuk mengumpulkan zakat. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, para mu'alaf yang dibujuk hatinya. Mereka adalah orang-orang kafir yang dibujuk hatinya oleh Rasulullah agar mau memeluk Islam, dan mereka masuk Islam karena berharap untuk diberi harta zakat. Selanjutnya wafir riqab, untuk memerdekakan budak, yaitu dengan dipakai untuk membeli para budak untuk memerdekakannya. Selanjutnya wal gharimina, orang-orang yang berhutang. Mereka adalah orang-orang yang telah menuntutnya namun tidak mampu melunasinya. Adapun orang yang terlilit hutang karena keborosannya, maka ia tidak boleh diberi harta zakat atau sedekah sampai ia bertaubat dan berhenti dari keborosannya. Rasulullah juga telah memberikan sedekah kepada orang yang bekerja, memikul beban, dan memerintahkan untuk menolongnya. Selanjutnya, wafis sabilillah, untuk jalan Allah. Mereka adalah orang-orang yang berperang dan berjaga-jaga di perbatasan. Mereka diberi bagian harta zakat untuk membiayai perang dan penjagaan mereka, meskipun mereka orang-orang kaya. Selanjutnya pada kata wafis sabili, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Untuk mereka di sini adalah orang yang pembekalannya habis dalam perjalanan dari negerinya, dia diberi bagian harta zakat meski dia di negerinya adalah orang yang kaya. Selanjutnya ada kata faridatan minallah, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, yakni pembagian zakat hanya untuk golongan-golongan ini merupakan hukum tetap yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hambanya dan melarang mereka untuk melanggarnya. Kemudian pada tafsir At-Taubah ayat 103 menurut Ibnu Katsir, istilah sedekah dalam ayat ini maknanya adalah sedekah wajib, yaitu zakat. Sedekah berasal dari kata sodaqah yang artinya benar. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasul-Nya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka melalui zakat tersebut. Pengertian ayat ini umum, sekalipun ulama mengembalikan dhamir yang terdapat pada lafaz amwalihim kepada orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka dan yang mencampur baurkan amal soleh dengan amal buruknya. Istilah sedekah dalam ayat ini maknanya adalah sedekah wajib, yaitu zakat. Sedekah berasal dari kata sedekah yang artinya benar.
Orang yang menunaikan zakat dan gemar bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya, sedangkan zakat berasal dari kata zaka yazuku zakatan, yang artinya adalah murni, bertambah, dan suci. Kemudian di sini Ibnu Katsir menjelaskan, sebagai Arab Baduy menolak membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah karena memahami ayat ini khusus untuk beliau. Abu Bakar alaihissalam, jangan tawa. Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu pun secara tegas meluruskan pemahaman mereka, bahkan memerangi mereka yang menolak membayar zakat. Dengan tegas, Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Demi Allah, seandainya mereka membangkang terhadapku, tidak mau menunaikan zakat ternak untanya yang biasa mereka tunaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh aku benar-benar akan memerangi mereka karena pembangkangannya itu." Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar juga menjelaskan penafsiran serupa, bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu mengambil tindakan tegas, yaitu memerangi Malik bin Nuwariyah, sebabnya Malik bin Nuwariyah berpendapat bahwa tidak perlu membayar zakat. Allah kemudian memerintahkan Amin untuk mendoakan orang yang membayar zakat. Washolli alaihim inna sholataka sakatun lahum. Dan berdoalah kepada mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa amin untuk zaki ketika Abu Aufa membayar zakat. Allahumma sholli alaihi ali abi Aufa. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada keluarga Abu Aufa. Adapun hikmah dari ayat 103 ini berbeda dengan ayat tentang zakat lainnya yang berisi perintah berzakat. Ayat ini justru diawali dengan perintah khuz, yang berarti ambillah. Jika ayat-ayat lain ditujukan kepada orang yang wajib membayar zakat atau zaki, perintah ayat ini ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai amil agar memungut zakat dari para zaki. Menurut Ibnu Abbas, sakanul lahum maknanya menjadi rahmat buat mereka. Sedangkan menurut Qatadah, maknanya menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Ayat ini juga menjelaskan hikmah zakat, yaitu untuk membersihkan harta yang mensucikan jiwa orang yang berzakat. Ayat ini sekaligus mengajarkan kepada amil untuk mendoakan muzaki. Dengan doa itu, muzaki mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Baiklah, sekian yang bisa saya tampilkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Stop share ini deh. Gimana? N yang merah nih. Terus end meeting for all.